Would you stop chasing me? Ugh, dead end? Seriously? Nowhere to run. But guess what? That's okay. It's go time! Let's do this. Coming through! Here I come! Here I come! Wait, are you kidding? Seriously? I won? Oh no! No! I'm crumbling. I don't feel well. Hello in there, wakey wakey, rise and shine, up. Oh, what? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel, my channel. How are you guys? I hope you all fine. Me too, I'm fine now. So, untuk video kali ini kita bakal bahas hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Inggris dengan Cookie Run Kingdom. Terus sekilas Cookie Run Kingdom ini salah satu game di Android maupun iOS. Kalau mau download gamenya, kalian bisa download di link di deskripsi bawah ini. Oke, jadi kata-kata apa saja nih bakal kita bahas di video kali ini. The first one is chasing, and then dead end, then coming through, and last wiki and up. Langsung saja ke kata yang pertama, yaitu chasing atau chase. Di sini kata chase bisa menjadi verb atau kata kerja, atau bisa juga sebagai noun atau kata benda. Chase atau chase ini apa sih? Chase adalah pursue in order to catch or catch up with. Ini seperti kita mengejar agar menangkap sesuatu atau menyusul sesuatu. Dengan kata lain, dalam bahasa Indonesia adalah mengejar. Jadi dalam konteks video sebelumnya, di sini arti chase adalah mengejar. Kalau kamu perhatikan baik-baik, di sini kata chase-nya berubah jadi chasing. Kenapa seperti itu? Karena chasing-nya berubah menjadi gerund. Gerund itu apaan sih? Jadi gerund adalah merupakan bentuk kata kerja yang berubah menjadi kata benda dan berakhiran ing. Awalnya ini kata kerja, tapi kita mau jadi ini sebagai kata benda, maka kita harus mengubahnya menjadi kata yang berakhiran ing. Contohnya misalnya tari kan itu adalah kata kerja, namun kita membuat jadi benda, atau misalnya menjadi subjek, berubah menjadi menari. Disitulah peran gerund. Untuk lebih lanjutnya kita lihat nih penjelasannya beserta contohnya supaya lebih paham nih. Nih, dancing is my hobby. Menari adalah hobi saya. Dancing awalnya adalah dance, berasal dari dance, yaitu kata kerja. Namun karena kita membuat sebagai subjek di sini, maka kata tari itu menjadi menari, menjadi dancing. Di dance ditambah ing menjadi dancing. Kalau kita mau jadiin sebuah subjek atau objek, jadi dia nggak lagi jadi sebuah kata kerja.
Contoh lainnya adalah smoking causes lung cancer. Merokok menyebabkan kanker paru-paru. Di sini merokoknya ini smoke nih. Nah, di sini verbnya smoke. Karena di sini kita mau jadiin sebagai subjek atau noun, smoke-nya berubah menjadi smoking. Smoke plus ing. Nah, ini untuk simpelnya, kalau kamu membuat kata-kata verb menjadi sebuah noun, sebagai objek, sebagai subjek, kalian perlu hanya tambah ing saja setelah kata verb tersebut. Disitulah fungsi gerund. Kata selanjutnya adalah dead end. Di sini posisi sebagai noun, tapi dead end juga dikenal sebagai idiom. Dead end itu apa sih? An end of a route or passage from which no exit is possible. Jadi, sebuah akhir jalan yang tidak ada jalan keluar sama sekali, atau lebih mudahnya kalau bahasa Indonesia adalah jalan buntu. Nah, jalan buntu di sini bisa apapun yang tidak memiliki jalan keluar, baik secara harafiah atau kiasan. Nah, maksud harafiah atau kiasan itu gimana nih? Cara harafiah berarti secara literal, ya, bisa digunakan sebagai jalan. Nah, tadi itu dia nggak bisa kemana-mana karena jalan di depannya buntu. Itu secara harfiah atau literal. Nah, secara kiasannya digunakan seperti apa? Pada saat apa? Misalnya ide. Nah, ini nulis itu buntu, idenya nggak ada ide sama sekali, mentok idenya. Nah, kamu bisa menggunakan kata dead end ini untuk mengekspresikan kebuntuan dalam ide. Selain ide juga secara kiasan seperti hubungan. Misalnya hubungannya udah buntu nih, udah nggak ada jalan keluarnya nih. Misalnya tiap hari bertengkar, hubungannya tidak baik, nggak bisa berbaiki, itu dead end. Bisa digunakan kata dead end dalam kiasan ini. Antara lain seperti dalam diplomasi, misalnya tidak sampai akhir pertemuan tidak ada kesepakatan, disebut jalan buntu. Nah, kamu bisa menggunakan kata dead end menunjukkan kalau diplomasi itu tidak ada jalan keluarnya. Nah, menurut kamu apalagi sih, atau kapan lagi sih kita bisa menggunakan kata dead end ini? Tulis di komentar di bawah ya. Oke, kita lanjut ke contohnya dalam sebuah kalimat. Negotiators have reached a dead end in their attempts to find a peaceful solution. Para negosiator sudah berada di titik jalan buntu dalam usaha mencari solusi perdamaian. Nah, ini salah satu contoh dead end yang secara kiasan dalam hubungan diplomasi. The next adalah the path that ends after about a mile. Jalannya buntu setelah 1 mil ini dead end, jalan buntu secara literal. Kata selanjutnya adalah coming true. Di sini posisi sebagai verb atau kata kerja, yang dimana artinya to win, achieve, or accomplish something exceptionally well or very successfully. Jadi kayak usaha menyelesaikan atau mencapai sesuatu dengan baik. Secara bahasa Indonesianya tidak ada bahasa Indonesia secara khusus. Bahasa Indonesianya bisa berubah tergantung dalam konteks. Namun kalau di generalkan seperti melewati atau terjang. Kalau dalam konteks video sebelumnya ini seperti dia terjang aja gitu. Dia bisa melakukan ini, kita terjang aja ini. Gitu. Nah, contoh kalimatnya seperti apa? It's been a very upsetting time, but we've come through it together. Itu memang waktu yang sulit, namun kita berhasil melewatinya bersama. Nah, di sini ini menunjukkan
kata kerja ini digunakan untuk menunjukkan kalau mereka berhasil melewati sesuatu. Oke, the last one is wiki and up. Apa sih wiki up? Ini adalah interjection for wake up atau bangun. Maksudnya mana nih interjectionnya gimana sih? Jadi interjection itu seperti kata seru atau biasa disebut exclamation, kata yang diucapkan secara spontan untuk mengungkapkan perasaan atau pikiran yang terasa atau muncul tiba-tiba. Misalnya saat seperti kaget atau kesenangan atau kesakitan, heran atau segala macam. Pokoknya ungkapan kaget yang tiba-tiba atau spontan, contohnya spontan. Contohnya kalau misalnya kaget kita datang kayak ngucapin sesuatu, apa sakit, ouch, seperti itu. Nah di sini wiki up ini dimasukkan dalam kategori interjection. Jadi kata-kata ini bisa sebagai pengganti kata wake up. Ini secara informal ya. Jadi kalau mau bangunin orang ada pilihannya nih, nggak mesti selalu kata wake up. Kita bisa ngevariasi yang lain, seperti kalian bisa menggunakan kata wiki atau misalnya langsung up untuk ngebangun orang. Jadi bilang katanya nggak cuma wake up nih. Nah, bagi kamu ada nggak kira-kira kata-kata yang bisa menggantikan kata wake up selain wiki up? Nah, itulah bahan yang kita diskusikan pada video kali ini. Nah, untuk mengetahui kamu udah paham sedikit tentang materi kali ini ada sedikit kuis. Kuisnya apa? Inilah, bla bla bla, your teeth is important. Bla bla bla, gigimu. A. Brush, B. Brushing, C. Brushed. I will give you 5 seconds to answer it. So, what's the answer? The key is gerund. Kata kerja tadi gerund. You're right, the answer is B. Brush. Ingat, dari kata kerja brush, sikat, karena kita jadiin sebuah objek atau subjek, kita harus mengubahnya dulu menjadi gerund. Nah, kalau ingin mengubah gerund berarti kata kerjanya ditambah ing, makanya jadilah brushing. Ya, banyaklah brushing your teeth is important. Alright guys, that's all for this video. Thanks for watching, and jangan lupa cek video lainnya di sini nih. Jangan lupa dicek ya. And see you the next video. Bye bye.